kalau melihat dari sini bahwa memang mayoritas dari kalangan tokoh-tokoh Balawi yang bertemu dengan tokoh besar seperti Syekh Ahmad Al-Qasyashi itu bukan talaki, bukan pesantren, bukan, tetapi hanya sekedar bertemu karena melihat ini adalah ulama besar sehingga dimintain ijazah, hanya begitu saja. Nah, lalu kemudian mengklaim bahwa seluruh sanad-sanad yang ada di dunia itu adalah dari kalangan Balawi, tapi pada faktanya ini Syekh Ahmad Al-Qasyashi itu justru menjadi salah satu poros di dalam sanad keilmuan dari berbagai tempat, mau itu di Yaman, mau itu di Hijaz, bahkan di Nusantara. Sebagai contoh, misalkan ada Syekh Yusuf Al-Makassari, di mana Syekh Yusuf Al-Makassari itu merupakan salah satu murid dari Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dan mengambil dari beliau, Syekh Ahmad Al-Qasyashi. Jadi di Nusantara itu pun juga tidak mengambil dari Habib, kalau melihat dari jalur Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari mengambil dari Ibrahim Al-Qurani, Ibrahim Al-Qurani mengambil dari Ahmad Al-Qasyashi dan seterusnya, Ahmad Asy-Shinnawi dan seterusnya. Begitu, ya. Iya, siapa itu? Iya. Kemudian, terus. Nah, itu nasabnya yang kita akan bongkar itu ya. Terus. Iya. Terus, dan seterusnya lah ya. Masalah. Keren. Nah, udah saya screenshot itu. Jadi ini. Mana tadi? Ya. Ini ya. Ini ada Ali, kemudian Jamaluddin, kemudian Abil Ma'ali, kemudian ada Ahmad. Oke? Nah, subhanallah, masalah. Nah, artinya di sini bahwa anaknya Ahmad Al-Qasyashi itu adalah Ali ya, dan itu terverifikasi, terkonfirmasi ada itu Lincai. Jadi benar bahwa Ali yang ujung ini, ya, Ali yang ujung ini. Jadi saya bacakan ya, Ahmad bin Abil Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Qasyashi. Jadi generasi 1, 2, 3, 4, 5. Generasi kelima dari Syekh Ahmad Al-Qasyashi. Oke, untuk Ali ya, itu terverifikasi sebagai anaknya Syekh Ahmad Al-Qasyashi. Bukan, ini bukan buku Yasin ini. Ali ya, karena memang putra dari Syekh Ahmad Al-Qasyashi ada 6. Yang satu laki-laki namanya Ali, kemudian yang 5 itu perempuan. Nah, kemudian kalau urutan di sini, itu Ali memiliki anak yang namanya Jamaluddin. Oke, siapa Jamaluddin? Nih, Jamaluddin. Nah, anak kedua ya dari Ali, artinya cucunya Ahmad Al-Qasyashi. Ini Jamaluddin. Nah, Jamaluddin itu, Jamaluddin itu memiliki 3 anak. Ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abu Sa'adat, ada yang namanya Abul Ma'ali. Nah, kemudian Jamaluddin memiliki siapa anak namanya? Memiliki anak yang namanya Abil Ma'ali. Nah, berarti yang terakhir nih, yang paling kecil, Abil Ma'ali. Oke, Abil Ma'ali. Jazakallahu khair. Balina yati ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Abul Ma'ali ini hanya memiliki 1 anak. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4. Cicit ya. Cicitnya Syekh Ahmad Al-Qasyashi hanya memiliki 1 anak. Siapa namanya? Muhammad Abul Khair. Muhammad Abul Khair. Hanya punya 1 anak. Namanya Muhammad Abul Khair. Nah, kalau di sini siapa namanya? Ahmad. Nah, ini Ahmad. Nah, jadi Ahmad itu tidak terkonfirmasi sebagai anaknya Abul Ma'ali. Sehingga nasab di sini, nasab cangkokan, tidak terverifikasi sebagai keturunan dari siapa namanya? Syekh Ahmad Al-Qasyashi. Nah, lalu bagaimana dengan biografi dari Abul Ma'ali? Kemudian biografi dari Muhammad Abul Khair, di mana untuk Abul Ma'ali itu meninggal pada tahun 1168 Hijriah. Beliau dimakamkan di Mekah. Nah, kemudian untuk Abul Khair itu meninggal di Wadil Fara pada tahun 1195. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasannya. Nah, begitu. Tenang, Beb, salah kecap tadi ya. Masalah. Oke. Ma'ali Al-Mazbur fanasya'a ala tariqati walidihi. Adapun Abul Ma'ali ya, beliau itu tumbuh sesuai dengan thariqah dari ayahnya. Siapa? Bapaknya Abul Ma'ali, Jamaluddin. Begitu. Kemudian wazada alaihi bi an sakana wadil fura, di mana beliau itu bertempat tinggal di Wadil Fura. Wa tashabbaha bil badiyah fi aqwalihim wa af'alihim. Kemudian beliau itu menyerupai orang-orang Badui, orang-orang pedalaman dari sisi ucapan dan perbuatan. Wasarat fihi jafwa, sehingga beliau itu memiliki satu sikap yang cukup keras.
Dan beliau meninggal waktu fi Mina. Beliau meninggal di Mina, ini Abul Ma'ali. Wadufina di Makkah. Beliau dimakamkan di Mekah setelah melaksanakan haji pada tahun 1168. Oke. Dan kemudian anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu. Siapa itu? Anaknya cuma satu. Muhammad Abul Khair namanya. Muhammad Abul Khair. Fanasya'a ala tariqati walidihi fi jami'i ahwali. Dan beliau itu tumbuh sesuai dengan pendidikan dari ayahnya di semua perilaku beliau. Begitu. Wa man yusyabih abah fama dhalam. Dan meninggalnya itu di mana? Wadil Fura. Tahun berapa? 1195. Nah, kemudian walahu min badawiyatin auladun hunaka. Kemudian siapa? Muhammad Abul Khair yang merupakan cicit dari Syekh Ahmad Al-Kushashi itu memiliki banyak keturunan di Arab Badui, begitu. Jadi nggak ada ini. Siapa namanya? Abul Khair itu memiliki seorang anak yang maaf, bukan Abul Khair, Abul Ma'ali. Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya Ahmad. Nah, jalur Ahmad itulah yang diklaim oleh Qori. Begitu. Nah, kalau memang iya tuh tunjukkan data sezaman dong. Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wala ma ba'da. Yang kami hormati segenap kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menginformasikan terkait nasab seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Diawali dari seberapa pentingnya mengetahui atau mengidentifikasi nasab. Ini kita bisa ambil di hadis riwayat Imam Bukhari. A'rifu ansatakum tasilu arhamakum fa innahu la qurba lirahimin idza quti'at atau idza qata'at wa in kanat qaribah wa la qutalaha idza wasalat wa in kanat ba'idah. Artinya, kenalilah nasab-nasabmu maka tali persaudaraanmu akan tersambung. Sungguhnya jika tali persaudaraan terputus maka hubungan itu menjadi jauh meskipun sebetulnya dekat. Sebaliknya tali persaudaraan itu menjadi dekat bila mana kamu terus menyambungnya sekalipun telah jauh. Ini salah satu hadis dari sekian banyak hadis pentingnya kita tahu tentang ilmu nasab. Namun, sekali lagi namun, kita juga mesti tahu bahwa ada salah satu redaksi hadis yang berbunyi man da'a ila ghairi abihi wa wa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku bernasab kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu bahwa dia bukan bapaknya tetapi disambungkan, maka kata Nabi, surga adalah haram. Nah, oleh karena itu berpijak dari sumber tadi, hadis tadi, maka saya ingin menginformasikan terkait silsilah atau nasab dari salah satu orang yang saat ini cukup viral, yang nama KTP-nya adalah Teuku Oktiva, disebut dengan Teuku Qori, di mana di buku yang pernah ia sampaikan di silsilah nasabnya bahwa si Qori itu adalah anak dari Abdurrahman, anak daripada Muhammad Harun. Muhammad Harun adalah anak dari Khalifah, anak dari Buddha Qori anak dari Husain, Husain dari Syekh Al-Hajj, Syekh Al-Hajj adalah putra dari Abdul Jamal dari Abdul Salam bin Burhanuddin bin Ahmad bin Abdul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Kushashi. Si Qori ini di beberapa tempat sering mengaku silsilahnya ke Al-Kushashi. Di situ tadi saya sebut tentang nama Ahmad bin Abdul Ma'ali. Adakah Abdul Ma'ali ini memiliki putra bernama Ahmad? Nah, tentu kita harus mengidentifikasi, kita harus tracking. Alhamdulillah saya ada dua buku nasab. Yang pertama adalah namanya Tuhfatul Muhibbin wal Ashab fi Ma'rifati Malil Madaniyin minal Ansab, taklif daripada Asy Abdurrahman Al-Ansori, tahqiq dari Muhammad Al-Arusi Al-Matwi, halaman 391 sampai dengan 394. Ada disebutkan nama Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Kushashi Ad-Dajjani. Jadi Ahmad Al-Kushashi ini adalah putra Muhammad, putra Yunus sampai ke Imam Husain sampai ke Fatimah binti Rasulullah SAW. Lalu Ahmad Al-Kushashi itu punya berapa putra? Dijelaskan bahwa Ahmad Al-Kushashi hanya punya satu putra,
namanya Ali dan memiliki 5 anak wanita. Oke, lalu Ali ini punya berapa putra? Ali ini punya 4 putra, namanya Abdullah, kemudian Jamaluddin, Hamzah, dan Hailah. Abdullah, Jamaluddin. Nah, tapi di silsilahnya Qori ada tertulis nama Jamaluddin. Jamaluddin punya berapa putra? Wa amma Jamaluddin fa'aqibuhu Abdurrahman, Abbas Sa'adah, Abul Ma'ali. Jadi si Jamaluddin, Pak Jamaluddin ini putranya 3, Abdurrahman, Abbas Sa'adah, dan Abul Ma'ali. Nah, Abul Ma'ali itu ternyata di kitab Tuhfatul Muhibbin wal Asab dan juga di kitab An-Nahrul Jari fi tahqiqi Amudun Nasab Syekh Ahmad Al-Qushayri, Abul Ma'ali anak laki-lakinya cuma 1, namanya Muhammad Abul Khair. Sekali lagi, namanya Muhammad Abul Khair. Jadi tidak ada Abul Ma'ali bernama Ahmad. Sementara di silsilah Qori, Abul Ma'ali anaknya namanya Ahmad. Ini jelas penipuan, ini data palsu, dan sampai dengan hari ini bersumber dari 2 kitab yang barusan saya baca, saya meyakini bahwa Pak Teuku Qori itu berbohong, berdusta atas nambungnya silsilah nasab Rasulullah SAW. Terima kasih.